Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Martina Silva dari kelas 6B NPM 1911040128. Di sini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya dari buku Error in Language Learning English Use Exploring Error Analysis dari Carl James. Pembahasan kali ini adalah pembahasan terakhir dalam bab 5, yaitu Discourse Error, yang di dalamnya ada pembahasan coherence, pragmatic errors, dan receptive errors. Coherence, Holiday dan Hasan 1976 mengidentifikasi 5 jenis tautan kohesif yang beroperasi di bagian atas jangkauan struktur teks, yaitu ada referensi substitusi, ellipsis, dan conjunction and kohesi leksikal. Kohesi itu diperlukan guna menciptakan keterpaduan teks yang mudah dipahami, baik itu secara struktur maupun secara makna. Nah, karena menghubungkan antar kata frasa dan kata klausa. Kesalahan dalam kohesi ini sebagian besar terjadi karena kelalaian pembelajar bahasa dalam penggunaan yang berlebihan atau kesalahan perletakan dan tanda hubung. Agar kesalahan dalam kohesi ini tidak terulang, kita perlu mengetahui dan mengidentifikasi beberapa jenis kohesi dalam buku ini. Nah, jenis kohesi dalam buku ini yaitu ada tropical coherence, relational coherence, ada sequential coherence. Nah, kesalahan pragmatik itu juga disebut kesalahan pragmatik atau implicity. Nah, karena mereka melibatkan dan menempatkan pengetahuan linguistik ke dalam pragmatik. Biasanya ini menyebutkan penyimpangan pragmalinguistik, tidak seperti kesalahan pada teks. Mereka muncul setiap kali pembicara salah mengartikan atau mendengar salah mengartikan sebuah pesan. Jadi bukan untuk merusak maknanya, tetapi untuk kekuatan pragmatisnya, yaitu tindak tutur apa yang dimaksudkan. Thomas 1683 menekankan ada wacana atau interaksional kesalahan yang muncul bukan karena ketidakmampuan linguistik, tapi karena ketidakmampuan sosiokultural. Lalu Thomas 1683 ini mengidentifikasi sejumlah sumber infelicity. Yang tersebut pertama, tabus, size of the imposition, value, power, and social distance. Nah, selanjutnya ada receptive error yang merupakan kemampuan penerimaan pesan memahami pesan yang disampaikan. Nah, kesalahan reseptif yang lebih sulit dipahami yang dimana kegagalan itu terlihat dan mengarah ke makna gangguan komunikasi, seperti kesalahan dalam pemrosesan, gagal dalam mengambil inti atau yang dimaksud dengan sebuah teks, kegagalan dalam mengidentifikasi dan kesalahan dalam proses linguistiknya. Nah, kesalahan seperti itu biasanya muncul di kelas foreign language. Nah, kesalahan reseptif itu terbagi menjadi 2 kategori, salah membaca dan salah mendengar. Oke, menurut saya pembahasan dalam buku ini cukup lengkap dan bisa membuat kita membantu ketidaktahuan kita tentang topik-topik dari error analisis tersebut. Karena itu berguna untuk menambah ilmu dan wawasan bagi kita. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan secara singkat ini dapat bermanfaat. Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.